Oke, jadi hari ini kita membahas chapter 20 dari buku Kotler, judulnya Tapping into Global Markets. Betulnya kalau dilihat dari silabus, satu chapter ini nanti dibagi dua pertemuan, tapi ada satu bahan lagi yang mungkin lebih spesifik tentang Cage Distance Framework, itu nanti dibahas minggu depan, jadi minggu ini kita full membahas chapter 20, dan minggu depan kita akan membahas tentang Cage Distance Framework yang sebetulnya masih masuk bagian dari tapping into global markets, tapi lebih spesifik membahas tentang aspek yang dipertimbangkan ketika kita memilih memilih pasar ya yang ingin dimasukin. Intinya kita mencari yang distance-nya tidak terlalu jauh, tapi konsep distance itu ternyata nggak cuma geographical, tidak cuma jarak, tapi juga ada beberapa definisi atau beberapa uh, konsep distance. Tapi kita sekarang membahas secara umum tapping into global market, kemudian spesifik tentang distance kita bahas minggu depan. Tapi dua-duanya nanti menjadi bagian yang wajib dievaluasi ketika teman-teman mempromosikan atau ingin memilih suatu pasar yang akan dimasukin untuk tugas akhir ya, membuat marketing plan untuk internasionalisasi. Untuk pemilihan negaranya perlu ada analisis analisis yang standar ya, mungkin SWOT, PESTEL, tapi ditambah juga cage distance, melihat dari di cage itu ada 4, ada cultural, saya lupa. Minggu depan kita bahas lebih spesifik tentang cage. Ada 4 aspek distance yang berbeda, ada yang jarak, ada yang culture, ada yang birokrasi dan seterusnya. Jadi itu minggu depan. Oke, untuk saya full screen dulu. Jadi ini learning objektifnya kita membahas bagaimana perusahaan memilih apakah mereka akan go internasional atau tidak. Kemudian kalau mereka memilih untuk go internasional, akan go internasional kemana yang paling baik, atau bagaimana cara mereka masuk ke pasar global dan mengadaptasikan strategi pemasaran mungkin pemasaran yang sudah ada diadaptasi untuk skala global. Nah, di sini mungkin pendahuluan, jadi ada beberapa manfaat ya yang harus diketahui terkait ekspansi ke luar negeri. Yang pertama pastinya adalah growth atau profit opportunities. Bisa jadi di perusahaan di negara kita saat ini kita sudah saturated, sudah monopoli mungkin ya, kayak misalnya kasus Indofood, mungkin Indomie di Indonesia ya, ada saingan tapi mungkin saingannya ya nggak terlalu kuat, sudah cukup mendominasi, dan kemudian mungkin di Indonesia juga sudah saturated pasarnya, jadi kemudian memilih untuk mencoba ke luar negeri, ke pasar yang mungkin underserved. Jadi pasar misalnya di Afrika, dan ternyata yang saya ketahui cukup sukses ekspansi ke negara di Afrika. Tapi tidak hanya di Afrika, juga beberapa negara di dunia. Kemudian larger economic base allow for economies of scale. Jadi ada skala ekonomi. Dengan pasar yang semakin besar, dengan demand yang semakin besar, maka skala ekonomi semakin baik, akan lebih efisien. Jadi mungkin biaya memproduksi barang kalau hanya untuk level Indonesia katakanlah 1.000, ketika go internasional demand lebih besar, bisa biaya total cost-nya biaya jadi unit cost total cost dibagi quantity produce, itu bisa jadi lebih murah. Jadi ada fixed cost, berapapun jumlah yang diproduksi dia tetap segitu biayanya. Ada variable cost. Nah, ketika kuantitas bertambah, variable cost bertambah, tapi fixed cost-nya tetap. Nah, di situ ada efisiensi dari skala ekonomi. Kemudian can diversify market. Jadi masing-masing pasar itu punya resiko. Ada resiko ya
resiko ekonomi lah ya, resiko pasar, resiko ekonomi. Ketika kita mengandalkan satu pasar saja, maka kita akan rentan terhadap perubahan atau uncertainty dari pasar tersebut. Nah, ketika kita masuk ke beberapa pasar, ketika misalnya perekonomian di Indonesia sedang turun, tapi perekonomian katakanlah di Nigeria sedang naik, maka di situ bisa menjadi apa namanya ya, semacam hedging begitu ya. Jadi resiko pertumbuhan ekonomi di pasar A yang turun bisa di offset dengan pertumbuhan ekonomi yang naik, ya pertumbuhan ekonominya yang membaik di pasar B misalnya. Kemudian counteract global competitor. Jadi secara umum pasar global ini sangat kompetitif. Jadi kalau kita tidak masuk ke pasar global, sangat mungkin pasar global masuk ke negara kita begitu ya. Jadi apalagi ada beberapa waktu terakhir ya, sebenarnya ada tren ke arah free trade, meskipun beberapa tahun terakhir ada counteracting forces ya, ada beberapa apa namanya, negara yang ya ingin lebih protektif terhadap pasarnya. Intinya itu dua kekuatan yang proteksionis dengan yang free trade, tapi intinya persaingan global itu ada, dan kalau misalnya kita diam saja, kita tidak ekspansi keluar, ya sangat mungkin apa namanya, perusahaan asing yang masuk ke dalam. Jadi di sini sebelum ya kita sebelum pasar kita diserang, dalam bentuk itu ya, diserang oleh pesaing, kita lebih dahulu mencoba masuk ke pasar calon pesaing kita. Terus juga ada follow customer. Follow customer di sini bisa jadi customer kita itu berpindah, misalnya diaspora misalnya. Sebagai contoh, ya mungkin saya paling gampang Indomie ya. Mungkin ketika saya ambil S3, ketika saya sekolah di Australia, salah satu yang produk Indonesia yang mencolok, yang tampil di supermarket shelf di Woolworth ya, Woolworth sama saya lupa hotel lagi namanya apa, tapi yang terkenal Woolworth itu adalah Indomie gitu. Jadi di antara berbagai macam mie instan dari berbagai negara, ternyata yang paling mencolok dan disukai oleh tidak hanya mahasiswa Indonesia di Australia, tapi juga orang Australia sendiri ya Indomie. Jadi di situ bisa jadi follow customer ketika orang Indonesia misalnya sekolah di Australia, sekolah di Amerika, atau mungkin bekerja di Timur Tengah atau di Malaysia. Nah, di situ bisa jadi follow customer, kita ekspansi ke tempat yang memang sudah ada customer kita, tapi customer kita mungkin sedang bekerja atau sekolah. Itu diantara alasan ya. Jadi ketika customer ada mobilitas customer, maka di situ bisa jadi potensi untuk ekspansi ke luar negeri. Kemudian transfer ideas and product. Jadi mungkin kalau kita hanya di Indonesia saja, ya mungkin tidak terlalu banyak ide-ide inovasi gitu ya. Paling seputar ya selera Indonesia gitu. Tapi ketika ekspansi ke luar negeri, maka bisa jadi ada ide baru dari negara tujuan. Tentu bisa jadi memperkuat inovasi di negara asal gitu ya. Jadi salah satu manfaat dari ekspansi ke luar negeri adalah kita encounter new culture, encounter new ideas yang mungkin tidak terpikirkan kalau kita hanya ngendon, hanya puas gitu ya dengan pasar dalam negeri saja. Oke, having said that, jadi ya meskipun demikian tetap ada resiko. Resiko yang secara umum terjadi ketika kita ekspansi ke pasar yang baru, misalnya kita sudah bersaing, kemudian nggak matching selera dan seterusnya. Dan juga resiko yang terkait dengan ekspansi ke luar negeri, misalnya regulasi, resiko politik, misalnya politik di negara tujuan
anti dengan impor misalnya, anti impor, maka itu akan bisa terdampak gitu ya. Jadi resiko-resiko ini pasti ada, dan biasanya kita menggunakan prinsipnya high risk high return. Biasanya di tempat-tempat yang apa high risk, kalau kita berhasil maka returnnya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena ya simply saja ketika high risk mungkin nggak banyak yang berani masuk begitu ya. Dan ketika kita berhasil di sebuah tempat yang high risk, maka kita punya advantage, uh, kita punya apa namanya, mungkin semacam eksklusivitas ya. Kita masuk ke pasar yang orang lain nggak berani masuk, dan kita berhasil, maka itu jadi advantage. Tapi ya tadi intinya tetap ada resiko, dan besaran resikonya berbeda-beda. Jadi juga perlu teman-teman assess di final project ya. Ketika misalnya teman-teman, saya mau ekspansi ke Ukraina misalnya, misalnya ya di sana sedang perang gitu kan, ya sehingga atau Rusia ya, Rusia atau Ukraina, atau misalnya yang lebih dekat itu apa ya, yang lebih dekat India, Pakistan misalnya, ya mereka sekarang sedang ada instabilitas geopolitik begitu ya, sehingga itu resiko yang perlu diakses. Jadi jangan hanya mengakses opportunity-nya saja, threat-nya juga, resikonya perlu diakses. Tapi ya tadi ketika perusahaan itu risk averse, ya mungkin tidak akan mengambil ekspansi ke tempat yang beresiko, tapi tadi tempat yang beresiko biasanya return-nya juga lebih besar. Ini ada beberapa major decision. Pertama adalah memutuskan mau expand keluar atau enggak. Kalau memang nggak mau expand keluar, mau apa menjadi terbaik di nasional gitu ya, yang nggak ada masalah sebetulnya. Meskipun tadi ada mungkin ada ada pasti ada resiko, setiap keputusan pasti ada resiko, pasti ada konsekuensi. Dengan kita tidak memilih untuk tidak expand keluar, kita akan mungkin lebih fokus ke dalam negeri, tapi kita juga akan rentan terhadap ekspansi dari luar gitu ya. Dan ketika kita memilih untuk expand, maka kita harus pilih, itu juga ada resikonya, resiko finansial, resiko politik, dan seterusnya. Nah, kemudian kita pilih pasar mana yang ingin kita masuki. Dan ini ada framework dari distance itu ya, cage distance itu diantara memilih pasar apa yang cocok untuk kita masukin. Setelah kita memilih mana marketnya, kita pilih bagaimana cara masuknya. Itu nanti dibahas, ada beberapa cara, ada yang paling gampang sampai yang paling susah, tapi tadi biasanya trade off-nya sama, high risk high return. Kalau kita menggunakan strategi entry yang low risk, ya low return. Kalau kita mau masuk menggunakan strategi yang higher risk, maka biasanya pun higher return. Itu konsep basic di semua aspek manajemen, mau itu pemasaran, SDM, operasi, keuangan, apalagi biasanya high risk high return. Kemudian marketing program, jadi spesifik ke apa namanya 4P-nya gitu ya, ke segmentasi, targeting, positioning, dari ke pricing produk dan seterusnya. Kemudian baru masuk organisasi, apakah dia tadi apakah jadi unit bisnis baru, apakah jadi anak perusahaan atau bikin joint venture dan seterusnya, itu termasuk keputusan internasionalisasi ya. Nah, karena kita masuk ke bagian pertama adalah memilih which market. Jadi ini asumsinya sudah memutuskan akan expand. Setelah memutuskan akan expand, maka which market. Nah, di sini ada 3 pendekatan. Ada waterfall approach. Waterfall approach ini yang lebih aman, yang alon-alon asal kelakon gitu ya. Jadi pilih satu, sebenarnya nggak, seperti kurang, sebentar, saya revisi lagi. Dia ini waterfall approach ini kalau soal aman relatif juga sih sebetulnya. Jadi kalau kita salah pilih ya, jadi kalau kita salah pilih menggunakan waterfall approach ya bubar semua, karena kita tidak ada backup plan gitu ya. Kita fokus ke satu market, yes, alon-alon asal kelakon, kita pelan-pelan satu persatu bertahap gitu ya.
tapi kita terikat dengan pasar yang kita masukin. Jadi kalau misalnya kita mau mundur, susah. Jadi waterfall approach itu fokus ke satu pasar bertahap, tapi exit-nya biasanya lebih susah karena tidak ada backup plan-nya. Yang kedua adalah sprinkler approach. Jadi sprinkler approach ini dia secara simultan memasuki beberapa pasar. Ini strategi yang beresiko sebetulnya karena pasti banyak yang gagal, tapi ya karena simultan, kalaupun beberapa gagal, biasanya ada backup plan-nya, jadi bisa refocus. Misalnya pertama masuk ke 5 negara, kemudian dari 5 itu 3 gagal, nggak berlanjut, maka refocus ke 2 yang berhasil, itu biasanya bisa beralih ke waterfall approach di kemudian hari ya. Tapi paling tidak initial entry-nya dilakukan ke beberapa negara dengan harapan ada yang berhasil. Dan yang ketiga adalah born global. Jadi dari awal memang sudah mindset-nya global. Kalau waterfall dan sprinkler ini awalnya lokal, tapi kemudian mengambil keputusan untuk expand secara global. Kemudian baru mengambil waterfall atau sprinkler approach. Kalau born global memang dari awal, dari lahirnya sudah global. Ini biasanya untuk perusahaan IT, perusahaan berbasis internet ya, karena memang sudah pasar internet itu pasar global, tidak ya, justru kalau bisnis internet membatasi di satu negara itu restriktif gitu ya. Kenapa? Karena ya by design konten atau marketing kita di satu negara itu dengan mudah diakses di negara lain. Katakanlah misalnya soal kendalanya lokalisasi ya, tentang bahasa. Ya sekarang orang Google Translate bisa integrated dengan website. Kalau ada website berbahasa Mandarin misalnya ya, dengan mudah bisa kita pencet tombol translate langsung berubah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi di sini bisnis IT biasanya scale up menjadi globalnya itu lebih mudah. Jadi dimungkinkan dari awal bisnis global. Tapi tergantung juga sih, tergantung komponen bisnis internetnya ya. Kalau misalnya Gojek memang bisnis digital, tapi transportasinya itu lebih ke lokal gitu ya, dan scale up ke negara lain yang membutuhkan infrastruktur, membutuhkan strategi entry. Dan kalau nggak salah Gojek juga sempat mencoba entry di beberapa negara, meskipun tadi mungkin tidak semuanya berhasil gitu ya. Kemudian tapi tadi beberapa perusahaan dari awal memang sudah born global, sudah mindset-nya untuk melayani semua negara atau melayani beberapa negara di dunia, tidak hanya fokus di satu negara. Nah, di sini ada mengevaluasi pasar potensial. Jadi setelah kita memilih atau kita memilih caranya ya, beberapa pasar, apakah satu, apakah beberapa, kita consider dulu beberapa aspek. Di sini hanya dibahas 2, physical sama cultural. Tapi sebetulnya ada 4. Yang di Cage Framework itu ada 4. Yang 2 lagi itu kalau nggak salah ada selain geografi ya, ada kayak birokrasi begitu ya. Jadi kemudahan birokrasi itu juga penting gitu ya. Negaranya dekat, bahasanya sama, budayanya sama, tapi birokrasinya berbeda sama sekali, itu juga jadi hambatan, jadi barrier. Nah, di sini fokus ke dua aspek, physical sama cultural. Physical ini jarak secara fisik, secara geografis, misalnya Indonesia yang paling dekat yang berbatasan ya mungkin Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timur Timur, Brunei Darussalam mungkin ya, itu termasuk physical proximity. Tapi mungkin secara cultural yang kita lebih dekat mungkin dengan Malaysia, mungkin Singapura, Brunei,
Kalau Papua Nugini mungkin nggak terlalu ya, tapi ya intinya kesamaan dari sisi mungkin dari sisi bahasa dan budaya. Kemudian fewer countries itu dari sisi jadi umumnya yang disukai adalah fewer countries, focus approach. Kenapa? Karena tadi ketika menggunakan sprinkler approach itu ya bisa dikatakan beresiko punya gagalnya. Sehingga di sini mungkin dari Kotlernya menyarankan untuk fokus. Jadi pilih beberapa negara untuk difokuskan. Jangan mass market, jangan langsung palu gede, kecuali memang kalau bisnis kita born global. Kalau kita perusahaan lokal ingin ekspansi ke luar negeri, mungkin waterfall approach itu lebih aman gitu ya. Meskipun kalau kita salah pilih market, ya bubar juga artinya. Karena kita nggak ada backupnya. Tapi mungkin kita bisa pilih 2 atau 3 perusahaan sebagai entry point yang mungkin secara geografis berada di satu klaster, misalnya kayak Malaysia, Singapura, Brunei, mungkin masih satu klaster gitu ya. Kemudian underserved population. Jadi kita melihat potensi pasar terutama yang belum ada pesaing. Jadi belum ada pemain yang melayani me, me, yang melayani pasar tersebut, populasi tersebut. Ini biasanya. Nah, di era yang global ini underserved population itu sangat sedikit. Biasanya closed market. Jadi memang pasar yang tertutup. Misalnya misalnya Korea Utara gitu misalnya. Ini intinya pasar yang tidak ada pesaingnya. Mungkin China di awal-awal ketika masih sebelum membuka diri gitu ya, itu masuk close market, dan ketika itu banyak sekali perusahaan Amerika yang ingin masuk ke China. Ya sekarang pun to some degree masih bisa dikatakan close market, misalnya kayak Google untuk pasar IT sangat susah masuk ke China. Nah itu di situ menjadi potensial market, meskipun tadi close market itu ada resikonya juga. Atau bottom of pyramid. Bottom of pyramid ini ya negara yang mungkin mohon maaf miskin gitu ya, underserved. Jadi memang kita ya karena miskin, karena belum berkembang, jadi pasar yang potensial karena belum ada orang yang mungkin melirik, sehingga ya mungkin butuh investasi. Kalau misalnya kita bisa membangun, makanya menurut saya salah satu alasan Indofood yang memilih pasar Afrika ya saat itu bisa dikatakan underserved population. Belum banyak perusahaan yang masuk di situ, mereka butuh investasi, dan ternyata tadi sekarang Indomie di Afrika itu termasuk bisa dikatakan hampir makanan pokok gitu ya. Atau hampir ini udah sangat identik lah di beberapa negara di Afrika. Bahkan mereka mengira Indofood itu lokal Afrika gitu. Jadi itu ya termasuk bottom of pyramid. Jadi negara yang mungkin underdeveloped atau developing gitu ya. Kemudian jadi justru membutuhkan investasi, membutuhkan new entry. Kalau develop country yang sudah berkembang, pasti pesaingnya banyak banget gitu. Lebih susah bagi kita untuk masuk, katakanlah Indofood masuk ke Jepang atau China. Wah, itu susah banget. Karena pasti mereka sudah punya pasar, sudah punya existing player yang mungkin sudah punya lebih dahulu mungkin beroperasi gitu ya, sehingga pasti uphill battle gitu, pasti susah memasukinya. Jadi kita masuk ke pasar yang belum banyak pemain,
biasanya yang tertutup dan yang mungkin masih berkembang gitu ya. Ya makanya Indonesia diminati, mungkin Indonesia diminati investor dari asing karena kita dinilai bisa jadi ya bottom of pyramid, sehingga sehingga menjanjikan misalkan kalau investasi Indonesia return-nya bisa lebih besar kalau mereka invest di, katakanlah, di negara mereka sendiri. Bisa jadi karena di negara mereka sendiri sudah saturated, sedangkan di Indonesia kita masih masih belum, ya masih membutuhkan investasi begitu ya. Oke, selling to developing countries is not business as usual. Jadi apa namanya, praktek, mungkin praktek bisnis kita kita sebenarnya masih developing gitu ya, tapi dari sisi sudut pandang develop countries kayak Amerika, Eropa, Jepang, ya mereka tahu bahwa menjual ke negara yang berkembang seperti Indonesia itu not business as usual. Ya gampangnya aja yang kemarin ada ini ya, ormas gitu ya. Ada itu isu ketika ketika kita mau expand ke luar negeri, ya bisa jadi di luar negeri, apalagi negara-negara berkembang ya, mereka juga punya ormas versi mereka begitu ya, yang ya mungkin minta minta jatah dan seterusnya. Itu tantangan doing business di negara berkembang. Dan di kita pun juga tadi itu menjadi barriers untuk investor investor dari negara maju akan ya pikir-pikir masuk mau invest di Indonesia, mau mereka mau mungkin ekspansi, mau jualan, mau invest, tapi kalau di Indonesia kemudahan berbisnisnya rendah, jadi susah ya, jadi tingkat kemudahannya rendah dengan regulasi yang mungkin regulasi yang ujung-ujungnya pungli biasanya ya, kemudian ada ormas minta jatah, yaitu apa namanya, jadi barrier. Kemudian ada 5 mode untuk masuk ke pasar asing. Bisa indirect, ini yang paling low risk. Jadi indirect exporting itu bukan kita yang mengekspor, tapi ada orang lain yang mengekspor, kita hanya menyediakan, kemudian orang lain yang mengekspor, kita di luar kendali kita mau diekspor kemana, yang penting kita hanya jual kepada orang yang akan mengekspor barang kita. Jadi misalnya beberapa tahun yang lalu kita bisnis konveksi kita cukup maju, dan tadi buyer dari mungkin dari Afrika, buyer dari China datang ke Indonesia dulu ya. Kalau sekarang sudah berbalik, sekarang Indonesia datang ke China beli barang buat diimpor ke sini. Tapi dulu ya mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu, buyer datang ke Indonesia beli barang atau pesan barang dengan ke perusahaan konveksi di Indonesia, kemudian mereka ekspor. Sedangkan perusahaan konveksi di Indonesia dia hanya bikin kemudian jual ke buyer, kemudian buyer yang melakukan proses ekspor. Nah, itu indirect exporting yang low risk tapi juga low return. Margin yang paling besar diambil oleh buyer yang mereka yang mengekspor gitu ya. Sedangkan untuk produsen yang konveksinya ya mungkin marginnya lumayan, tapi karena pakai standar dolar ya, tapi mungkin proporsinya tidak sebesar eksportirnya. Yang kedua adalah direct exporting. Di sini tidak hanya memproduksi, nggak cuma beli putus jual kepada eksportir, kita secara langsung mengekspor. Kita pilih negara ekspor, kita ngurus-ngurus administrasinya, kemudian kita kirim, dan sana mungkin ada supply chain-nya sendiri. Tapi kita yang ngurus, kita yang memilih negara tujuan, mendesain, kita yang mendesain cara logistiknya, kita yang mengatur logistiknya. Itu lebih beresiko, tapi juga return-nya lebih besar karena kita mendapatkan margin lebih besar. Step berikutnya adalah licensing. Licensing di sini tidak melibatkan produksi di negara asal. Pada licensing, misalnya kita punya teknologi, kita punya desain, kita punya SOP, kemudian itu yang kita dalam tanda kutip jual, kita buat lisensi,
diproduksi di negara tujuan. Jadi pada licensing di sini, licensing ke kanan ini proses produksi sudah ada di negara tujuan. Kalau indirect exporting dan direct exporting, produksi masih di negara asal, tapi ada proses pengiriman. Jadi diproduksi di negara asal baru dikirim ke negara tujuan. Pada licensing sudah diproduksi di negara tujuan. Kalau joint venture itu next step, sudah ada mungkin ada mitra ya, mungkin ada kontrak jelas pembagian keuntungan, kemudian kita bikin perusahaan baru. Jadi pada licensing di sini kita nggak bikin perusahaan baru, tapi kita menjual lisensi kepada perusahaan di negara tujuan untuk memproduksi brand kita, menggunakan teknologi kita, menggunakan SOP kita, itu masuknya licensing. Kalau joint venture ada PT baru, ada perusahaan baru yang merupakan hasil dari kita dan mitra. Jadi mungkin ada pembagian, misalnya investasinya berapa, kemudian ada penilaian dari sisi teknologi dan seterusnya, kemudian ada bagi hasil yang jelas, itu joint venture. Ini lebih beresiko lagi, tapi profitnya pun juga lebih besar. Dan yang terakhir adalah direct investment. Jadi kita langsung invest, kita bikin pabrik langsung tanpa mitra. Kalau joint venture kita masih dengan mitra. Kalau direct investment ya kita terjun, kita buka atau kita mendirikan perusahaan di negara lain, tapi tergantung regulasi juga ya. Beberapa perusahaan, beberapa negara lebih prefer metode joint venture, tidak mengizinkan perusahaan asing sepenuhnya dimiliki oleh asing. Sehingga ketika itu maka direct investment-nya pasti membutuhkan mitra, sehingga jatuhnya masih joint venture. Ya sini ini dari yang low commitment ke high commitment, dari yang low risk ke high risk, dari yang low control ke yang high control, dari yang low profit potensial ke high profit potensial. Ini 5 mode. Dan dimungkinkan untuk sekuensial. Jadi waterfall tadi, dia mungkin awalnya indirect dulu. Ketika sukses, dilakukan direct exporting, kemudian licensing, joint venture, kemudian setelah itu direct investment. Itu dimungkinkan. Ini dilakukan secara bertahap. Ini indirect exporting kita melalui perantara independen, ya, dari buyer atau agen, koperasi yang itu terlepas dari perusahaan kita. Jadi dia beli putus gitu ya, kita jual, mereka beli, setelah itu terserah mereka mau diekspor kemana, kita nggak tahu menahu. Ini ada direct exporting, kita sendiri yang mengekspor, kita yang mengatur logistiknya, kita yang mengirimkan kepada pembeli kita di luar negeri, dan mungkin kita ada cabang penjualan di luar negeri, itu termasuk direct exporting. Ada licensing, ini dari teknologi, merek, paten, intinya ada fee atau royalty. Ini termasuk franchising ya. Jadi franchise termasuk licensing. Kayak McDonald, jadi misalnya McDonald Indonesia, kita beli lisensi, dan biasanya diatur satu negara mungkin hanya satu lisensi gitu ya, satu lisensi, dan lisensi itu kemudian memberikan sub license-nya ke mungkin kalau ada yang mau buka McDonald, dia beli license-nya kepada license holder di Indonesia misalnya. Kemudian itu joint venture, ini ada mitra investor lokal. Jadi di sini ada pembagian kepemilikan dan kendali. Jadi tidak murni investor asing. Sedangkan pada direct investment di sini foreign company-nya by part or full interest. Jadi ya sebenarnya full interest ya. Jadi tidak. Kalau part interest dia masih
dia masih menjadi joint venture sebetulnya. Tapi ketika dia memegang kendali penuhnya mungkin, atau memegang setidaknya lebih dari 50% kendali, di situ dia mungkin bisa masuk sebagai direct investment. Beberapa negara membatasi nggak boleh lebih dari 50%, sehingga 49%, sehingga asing di negara tersebut tidak boleh mendominasi. Jadi 51% masih milik pengusaha lokal. Beberapa negara menetapkan seperti itu. Nah, kalau direct investment, maka dia sudah memiliki controlling share. Jadi paling tidak 51% bisa jadi ya. Dan memiliki fasilitas manufaktur dan pelayanan sendiri. Dan ini yang paling beresiko karena dia sudah masuk secara penuh dan nyemplung ke sebuah negara. Ketika terjadi apa-apa di negara tersebut, ya kerugiannya pun akan lebih besar dibandingkan kalau dia sekedar licensing atau exporting. Terus yang berikutnya adalah akuisisi. Ini eh, nggak masuk di yang tadi, tapi sebenarnya termasuk termasuk bisa jadi termasuk joint venture atau eh, direct investment, itu yaitu membeli brand lokal. Kayak ya misalnya beberapa perusahaan seperti mungkin MNC ya, seperti Unilever atau Danone, mereka membeli lokal brandnya. Aqua awalnya lokal brand, kemudian dibeli oleh Danone. Kita Bango, kita Bango awalnya brand lokal, dibeli, kalau nggak salah ya, saya juga lupa-lupa ya, tapi kalau dibeli oleh Unilever. Sosro juga termasuk, jadi bukan Sosro, Sariwangi sih ya, Sariwangi. Jadi ada brand lokal yang dibeli oleh perusahaan asing. Ya sebenarnya kita juga bisa, misalnya kita Indofood ekspansi ke negara, ke Taiwan, terus membeli salah satu brand existing Taiwan, itu sah-sah saja gitu. Kita bisa uh, apa namanya melakukan akuisisi. Deciding on the global marketing program. Jadi bagaimana cara kita masuknya. Jadi di sini kita ini lebih lebih bagaimana proses pemasarannya gitu ya. Ini ada standardized marketing versus localized marketing. Kalau standardized marketing, pemasaran kita di negara tujuan tidak dibedakan dengan pemasaran kita di negara asal. Tapi ini sangat besar kemungkinannya backfire. Kenapa? Karena ya tadi ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan budaya dan bahasa dan banyak faktor lainnya yang bisa membuat pemasaran kita di Indonesia misalnya ternyata nggak efektif di Afrika misalnya, atau di Australia gitu misalnya. Jadi ketika kita ekspansi ke luar negeri, yang lebih baik sebetulnya, tapi ini lebih baik tapi lebih costly ya, karena kita harus menyesuaikan marketing kita dengan host host sorry host country, betul. Dengan negara tujuan kita melakukan localized marketing program. Jadi misalnya Coca-Cola memasarkan, beriklan di Indonesia, ya iklannya kadang-kadang sama, kadang-kadang dibedakan. Kadang-kadang menggunakan mungkin iklan yang sama dengan iklan di negara lain, tapi kadang-kadang dibuat iklan yang localized dengan bahasa Indonesia, dengan mungkin misalnya momen-momennya, misalnya momen Idul Fitri dan seterusnya, dibandingkan ketika mungkin iklan yang global gitu ya. Jadi dimungkinkan perusahaan menggabungkan ya, ada iklan yang global yang sama semua di semua negara, ada juga iklan yang lebih localized. Mana yang lebih efektif ya tergantung. Ketika brand kita itu sudah kuat sebagai brand global, maka bisa jadi standardized marketing program itu memperkuat branding kita sebagai global brand. Tapi di sisi lain pendekatan global tadi juga bisa backfire ketika ya tadi mungkin sentimen nasionalisme dan seterusnya ya, pokoknya sentimen-sentimen anti asing mungkin, sehingga di sini localized marketing program bisa jadi lebih masuk, lebih mengenal, lebih aman gitu ya. Apalagi kalau nilai yang kita
angkat itu tidak diterima secara uniform, secara global gitu ya. Misalnya konsep apa LGBT misalnya. Kalau misalnya itu dipakai seluruh dunia pasti ada backlash di negara-negara yang lebih religius. Gitu. Kan negara-negara yang mungkin lebih liberal justru mereka mendukung. Jadi itu yang mungkin resiko. Dan saya pernah membahas bahwa saya lupa, kayaknya saya nggak membahas di kelas ini, malah di kelas lain ya, bahwa itu resiko kita doing bisnis, kita berbisnis lintas negara, lintas budaya, ya kita menghadapi pasar yang memiliki preferensi yang berbeda-beda, pasar yang memiliki apa namanya eh, nilai yang berbeda-beda, sehingga ya kita perlu menyesuaikan ya, kita mungkin melakukan localized marketing program lebih aman dibandingkan standardized. Advantage-nya economy of scale, lebih efisien. Kita nggak usah bikin, katakanlah kita masuk ke 10 negara, kita nggak usah bikin 10 iklan, cukup bikin satu iklan, disebar ke 10 negara, lebih efisien. Lower marketing cost, jadi kadang-kadang kampanyenya udah jadi satu aja, kita apa namanya, kampanyenya satu secara pakai internet misalnya, secara global, lebih murah, lebih efisien. Power and scope, jadi tadi skalanya global, kadang-kadang itu menjadi power gitu ya, menunjukkan bahwa ini kita brand, bukan brand lokal, tapi ini brand multinasional, brand global, diakui, terlihat power kita secara global gitu. Kemudian konsistensi dalam brand image tadi, apapun negaranya, brandnya sama gitu. Harapannya kan seperti itu, ada konsistensi, ada mungkin lebih terintegrasi juga. Kalau 10 negara ada 10 iklan berbeda-beda, bisa jadi messaging-nya tidak sinkron gitu ya. Jadi tidak konsisten, itu juga bisa menjadi resiko, sehingga ketika standardized program lebih konsisten, apa namanya, tidak ada inkonsistensi, tidak ada apa ya namanya, tidak ada perbedaan dari brand image kita di mata konsumen di negara yang kita masukin. Ability to leverage good ideas. Jadi ketika kita mengangkat sebuah pesan, sebuah ide yang baik di suatu negara, dan itu resonate ya di negara lain, maka itu tadi jadi lebih powerful. Tapi sekali lagi, good ideas di satu negara belum tentu good ideas di negara lain. Jadi kalau kita over leverage, sedangkan ternyata good ideas yang kita leverage itu tidak berlaku atau tidak relevan di negara lain, maka bisa backfire gitu. Itu ya resiko. Kemudian uniformity of marketing practice, dari sekali lagi standarisasi. Kalau lebih terstandar, biasanya lebih terkontrol, lebih efisien. Tapi mungkin apa namanya, pasti ada keterbatasannya ya. Jadi ini keterbatasannya adalah ada perbedaan. Ya, kita marketers, kita tahu bahwa customer kita berbeda-beda, kebutuhannya, keinginannya, penggunaannya, responnya, value-nya, beliefs-nya, sehingga nggak bisa dipukul rata, nggak bisa menggunakan pendekatan apa namanya, one for all gitu ya. Jadi one size fits all gitu. Jadi pokoknya apapun seleranya, apapun kebutuhan kamu, ini produknya cuma satu, nggak bisa seperti itu. Seperti itu pendekatan tradisional, pendekatan lama gitu ya. Apapun eh, apa namanya, kamu mau warna apa aja selama hitam, nah itu pendekatan pendekatan lama gitu ya. Kalau di pendekatan yang lebih modern, masing-masing konsumen punya punya kebutuhan, keinginan, punya preferensi. Kita ingin memprovide sesuai kebutuhan mereka, sesuai keinginan mereka, sehingga ada customization, ada penyesuaian, dan kita mengakui, kita menyadari bahwa ada perbedaan dari sisi customer-nya, dari sisi branding-nya, dan dari sisi legal environment. Bisa jadi yang legal di satu negara tidak legal di negara lain. Misalnya marijuana gitu ya. Marijuana di
beberapa negara legal, tapi di Indonesia tidak legal. Jadi mungkin kalau misalnya iklannya ada orang mengkonsumsi sambil mengkonsumsi marijuana, ya mungkin itu jadi masalah ketika menggunakan standardized program gitu ya. Misalnya, salah satu contohnya begitu. Jadi ya ada differences in legal environment sehingga lebih susah ya untuk melakukan standardized, sehingga ya perlu diperhatikan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Jangan sampai kita tidak sengaja melanggar gitu. Misalnya ya, atau mungkin kalau marijuana mungkin terlalu ekstrim, mungkin merokok lah. Ada negara yang memperbolehkan ada orang merokok di iklan gitu ya. Ada yang sama sekali nggak boleh. Sehingga di sini menjadi masalah ya. Tapi biasanya kita kalau ada perbedaan di legal environment, rule of thumb-nya adalah pilih yang paling ketat. Pilih legal legal aspek yang paling ketat. Itu common denominators-nya gitu ya. Jangan pilih yang paling ringan. Kalau yang paling ringan kita akan melanggar hukum di negara yang lebih ketat. Tapi kalau kita pilih yang paling ketat, kita tidak melanggar hukum di negara yang lebih ringan. Jadi biasanya kalau misalnya kita punya 10 negara, kita pilih lihat mana negara yang paling ketat requirement-nya. Kita di situ kita menjadi itu barnya ya. Kita harus bisa jangan sampai iklan kita, kampanye pemasaran kita melanggar hukum di negara tersebut begitu kan. Oke. Kemudian global product strategies, di sini ada 3 strategi. Yang pertama straight extension, product adaptation, product invention. Kalau straight extension kita tidak melakukan inovasi produk, benar-benar produknya mentah-mentah kita jual ke luar negeri tanpa ada penyesuaian. Ya, beberapa produk bisa seperti itu ya. Misalnya apa? Misalnya ya kita eh, mengekspor apa yang kita ekspor ya? Baju mungkin ya. Tapi baju juga mungkin butuh adaptasi karena selera baju Indonesia dan Afrika berbeda gitu ya. Orang Afrika itu biasanya lebih suka warnanya lebih cerah gitu ya, warnanya lebih di kita mungkin kita nggak suka yang warna-warna terlalu ngejreng, tapi seingat saya karena orang tua saya dulu sempat buka konveksi ya, itu di Afrika lebih suka warna-warna yang lebih ngejreng gitu ya. Kemudian intinya ada strategi pertama adalah kita tidak melakukan adaptasi, kita jual apa yang kita jual di dalam negeri, kita jual juga ke luar negeri. Apa adanya gitu ya, tanpa ada penyesuaian. Tapi ini apa namanya ya, mungkin bisa jadi nggak laku begitu ya, karena kadang-kadang ada perbedaan selera sehingga kita perlu melakukan adaptation. Jadi sebagai contoh beberapa merek makanan kayak samyang misalnya, atau mungkin makanan asing, makanan ya semacam-macam itu ya. Kalau menggunakan selera lokal mungkin di Indonesia nggak laku karena apa namanya eh, banyak faktor ya. Mungkin ternyata di Indonesia harus ada jaminan produk halal sehingga mungkin ada bahan yang perlu disesuaikan dari selera dan dari ketentuan regulasi ya. Misalnya di sana menggunakan alkohol atau menggunakan apa babi misalnya, ya kemudian diadaptasi, dibuat manufaktur yang memenuhi standar halal dan seleranya lebih cocok dengan selera orang Indonesia misalnya, sehingga kemudian jadi lebih lebih laku begitu. Product adaptation, jadi barangnya disesuaikan. Indonesia pun juga misalnya kita ekspor ke luar negeri tadi kita sesuaikan, misalnya apa namanya, misalnya apa ya, ya fashion atau misalnya makanan Indonesia, mungkin Indonesia makanannya terlalu pedas buat selera Timur Tengah misalnya. Orang Timur Tengah tidak suka pedas, mereka lebih suka rasa apa asam kalau ya. Jadi mungkin seleranya bisa kita sesuaikan untuk memenuhi selera target market. Atau yang ketiga adalah product invention. Kita berinovasi menciptakan produk yang sama sekali baru, bukan adaptasi, bukan barang yang sudah ada, tapi benar-benar baru yang sesuai untuk produk di luar negeri. Kalau salah contohnya itu adalah kulkas.
kulkas untuk orang di India. Jadi di India apa namanya, beberapa daerah di India itu tidak memiliki listrik yang kuat untuk kulkas. Karena kulkas itu kan listriknya harus stabil gitu ya. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa kadang nyala kadang mati, nggak bisa seperti itu karena percuma gitu. Jadi butuh listrik yang stabil. Sehingga ya kalau orang jualan kulkas ke India mungkin jualannya hanya di wilayah-wilayah yang sudah punya infrastruktur listrik yang baik. Sedangkan di rural areas yang belum ada jangkauan listrik yang memenuhi itu masih kesulitan. Sehingga Godrej, ini ada satu perusahaan yang menciptakan kulkas dengan baterai. Jadi dia hanya perlu mencharge sekian jam, bisa tahan buat beberapa hari, dua hari atau satu hari setengah. Pokoknya intinya cocok untuk wilayah yang apa namanya, listriknya tidak stabil, atau bisa 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 juga dikoneksi dengan baterai. Jadi bisa apa, dengan aki gitu. Jadi bisa menggunakan aki untuk kulkas. Sebenarnya bukan kulkas tapi semacam cooler tapi dengan teknologi yang lebih advance gitu ya. Jadi seperti kulkas gitu. Itu termasuk product invention. Jadi kalau kita jualan kulkas apa adanya ke sana nggak laku. Jangan-jangan dipakai sebagai lemari baju gitu ya. Di Indonesia juga beberapa anekdot orang yang ada di daerah yang belum ada listrik beli kulkas hanya buat keren atau buat jadinya lemari baju, padahal ya karena nggak ada listrik gitu ya. Di sini dengan listrik, dengan teknologi, dengan invention tersebut, di daerah yang tanpa listrik atau listriknya nggak stabil bisa bisa menggunakan refrigeration ya. Itu termasuk kebutuhan, menurut saya kebutuhan yang cukup vital ya. Kalau kita nggak ada kulkas kita nggak bisa nyimpan makanan gitu kan, kita harus beli tiap hari dan seterusnya. Nah kalau kita ada kulkas kita bisa mungkin belanjanya lebih lebih efisien. Kita bisa nyimpan makanan, kalau misalnya daging bisa bisa beberapa hari disimpan di dalam kulkas. Tapi kalau kalau di dalam kalau nggak di kulkas pasti beberapa hari, mungkin sehari udah basi gitu ya. Kemudian dealing with counterfeit product. Jadi ini ancaman ya, ancaman sebenarnya nggak hanya global product, tapi ini memang sangat terlihat di skala skala global, yaitu barang palsu, barang KW gitu ya. Terutama ketika apa namanya, ketika memang barang KW itu produsennya sebenarnya sama dengan barang asli gitu. Jadi kemarin ketika Donald Trump memberikan apa mengumumkan tarif gitu ya, tiba-tiba banyak sosmed sosmed dari China yang menjelaskan ini barangnya sama, kualitasnya sama, cuman beda brandnya aja, menunjukkan harganya bisa miring. Saat itu termasuk, ya mungkin itu bisa masuk counterfeit produk ya. Saya nggak tahu apakah betul-betul klaimnya betul bahwa barang-barang premium luxury kayak apa namanya, saya nggak tahu cara pronounce, Hermes, jadi semacam itu ya. Itu ternyata produksi bisa jauh lebih murah, eh, apa namanya, dengan kualitas yang sama begitu. Kemudian itu counterfeit product, itu termasuk ya, kita sebagai marketers itu termasuk hal yang uh, perlu ditangani ya. Jangan sampai, karena tadi kalau counterfeit produk itu apalagi kalau kualitasnya lebih rendah, harganya lebih rendah, kemudian kanibalisasi bisa merusak branding kita. Branding kita barangnya high quality, lebih mahal, premium gitu ya. Tapi ada KW-nya, kemudian orang, ya tadi orang membeli KW-nya, tapi kemudian kalau ketika rusak nyalahinnya brand aslinya. Itu resiko dari counterfeit product. Dia ada pangsa pasar yang hilang, ada kemungkinan branding kita rusak gara-gara counterfeit product, gara-gara orang konsumen tidak bisa membedakan. Dan kadang-kadang itu benar-benar apa,
sebenarnya counterfeit produk itu kadang-kadang skirting di antara ini, jadi kayak eh, apa sebenarnya jelas itu bukan bukan brandingnya ya, tapi dimirip-miripin sehingga mungkin berharap ada yang salah salah tangkap gitu ya, misalnya logonya beda sedikit, namanya beda sedikit, mungkin hurufnya sama sehingga membuat orang kemudian mengira atau salah ambil, salah beli barang counterfeit. Kemudian global brand strategis, di sini kita perlu melakukan consideration terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah tentang positioning. Kembali lagi ke segmentasi, targeting, positioning. Jadi kita lihat host country-nya itu segmennya seperti apa, kita pilih target marketnya apakah sama, apakah berbeda dengan target market di negara asal kita. Kemudian kita develop positioning. Dari 4P-nya, bagaimana 4P yang sesuai dengan branding kita di negara tujuan. Kemudian kita juga mungkin kita perlu menyesuaikan. Karena masalah bahasa ya, beberapa nama brand itu maknanya bisa berbeda di negara lain, di bahasa lain. Mobil misalnya, di kalau ada mobil yang mereknya apa di bahasa Spanyol artinya jelek begitu. Atau apa ya? Jadi intinya tadi ada branding yang memang tidak 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 apa yang susah dipronounce gitu ya. Kayak misalnya yang yang saya ingat Toyota, brand Toyota itu asalnya Toyoda. Tapi supaya mudah dipronounce di luar negeri, karena Toyoda itu lebih susah, akhirnya mereka disesuaikan jadi Toyota. Mungkin logonya ada yang disesuaikan, atau intinya bisa jadi brand, bisa trademarknya, bisa juga imagingnya ya, jadi asosiasinya yang disesuaikan. Mungkin nama brandnya tetap sama, tapi asosiasinya mungkin di negara asal dia diasosiasikan dengan menengah menengah ke bawah. Bisa jadi ada beberapa brand di negara asalnya bukan brand premium, di Indonesia jadi brand brand premium gitu ya. Jadi itu mungkin adaptasi branding gitu ya. Jadi dimungkinkan gitu ketika di negara asal yang mungkin memiliki economic development yang lebih maju, dia termasuk brand yang menengah lah ya, bukan menengah, bukan mungkin bukan ke bawah banget, brand menengah, tapi bukan brand premium. Ketika masuk ke negara yang mungkin ekonominya lebih lebih rendah, ya mereka bisa mempositioning sebagai premium brand gitu. Itu termasuk adaptasi. Kemudian juga ada country of origin. Jadi ini konsep yang sangat penting ya, bahwa eh, negara itu, country of origin itu punya efek, punya asosiasi. Jadi branding itu nggak cuma barang, tapi negara pun bisa punya branding. Misalnya mobil Cina, dulu dulu branding Cina itu kurang bagus, tapi sekarang sudah lebih kuat asosiasi dengan electric vehicles misalnya ya. Tapi tadi mobil Jerman, mobil Jepang, negaranya itu punya efek country of origin. Meskipun demikian, dengan supply chain yang rumit, agak susah kita mengatribusikan country of origin. Misalnya Toyota, brand Jepang, diproduksi di Thailand, misalnya dimanufaktur, atau komponen, atau oke lah komponennya dimanufaktur di Thailand, diassemble, dirakit di Indonesia. Nah ini country of origin-nya mana? Jepang, Thailand, Indonesia. Nah itu kesulitannya ya, dengan kompleks production, susah mengatribusi ke country of origin. Country of origin dari brandnya atau country of origin dari manufakturnya itu akan berbeda gitu ya. Misalnya IBM, Lenovo atau Lenovo ya waktu itu, uh, apakah ini originnya Amerika atau Taiwan? Ya sebenarnya made in-nya Taiwan sebetulnya, tapi IBM brand Amerika itu menjadi uh, apa
Kebingungan ya, itu yang menyulitkan kita mengatribusikan ke country of origin tertentu. Kenapa? Karena pada kenyataannya saat ini ya satu produk itu bisa bisa eh, memiliki multiple country of origin gitu, dari berbagai macam level produksi ya. Hanya sedikit, mungkin hanya beberapa industri memang ada yang mungkin industri jasa misalnya dia punya ya, tapi sebenarnya ya eh, semakin susah lah ya, semakin susah untuk membedakan mana country of originnya ya, mungkin bahkan lokal dan global pun juga semakin blur dengan konsep lokal gitu ya. Jadi ada perusahaan yang global rasa lokal dan seterusnya, sehingga apa namanya lebih susah sekarang untuk mengatakan oh ada country of origin effect begitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada branding dari sisi negara. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang mengasosiasikan, saya ingin diasosiasikan dengan negara tertentu, misalnya dengan negara Jerman misalnya. Meskipun produksinya udah nggak di Jerman lagi, udah mungkin sudah di negara lain, tapi uh, ingin mengasosiasikan bahwa brand ini adalah brand Jerman, itu masih bisa jadi masih apa memiliki efek. Kemudian ada brand adaptation, jadi ada elemen-elemen yang membutuhkan perubahan. Tadi saya sebutkan ya, mungkin ada penamaan namanya mungkin lebih mudah dipronounce, lebih mudah diucapkan, atau mungkin uh, segmentasinya, positioningnya ya dari brand menengah menjadi brand premium itu bisa dilakukan perubahan. Ada concept origin effect, ini ada positive association. Walaupun tidak semua country of origin itu positif, ada juga yang negatif association gitu ya. Tadi saya katakan mungkin beberapa eh, dulu mobil Cina atau motor Cina asosiasinya jelek, sekarang udah lebih baik begitu. Kemudian global pricing, ini tentang penetapan harga, ini suatu keputusan yang sangat kompleks begitu ya. Karena eh, kita di apa namanya pricing itu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Biasanya diantaranya cost-nya. Ya, kita menentukan harga berbasis ada cost dan mungkin ada profit margin yang kita inginkan, itu kita bisa memperoleh harga. Tapi juga ada pertimbangan psikologis, pertimbangan eh, regulasi. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Tapi di sini ada two basic choices. Yang pertama, uniform price everywhere. Semua tempat harganya sama. Tapi ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sekali lagi masing-masing negara punya ya mungkin currency-nya berbeda gitu ya. Mata uangnya berbeda, tingkat inflasinya berbeda. Ya mungkin value-nya pun berbeda. Sehingga kalau uniform price itu bisa jadi di beberapa tempat ada eh, apa namanya ada dianggap lebih mahal, di tempat lain dianggap lebih murah karena tadi ada standar eh, mungkin standar living wage-nya begitu ya, standar ekonominya berbeda begitu ya. Misalnya kalau Starbucks bikin harganya sama semua, misalnya $5 di semua negara, $5 konversi kurs masing-masing. Nah itu mungkin akan menyusahkan, jadi menyusahkan gitu ya. Eh, Misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah market based price, disesuaikan dengan mungkin purchasing power, disesuaikan dengan cost dan dengan banyak faktor dan dengan regulasi di masing-masing negara. Jadi masing-masing negara punya harga berbeda-beda. Ini menciptakan masalah baru lagi, yaitu bisa jadi orang kalau kalau selisihnya cukup signifikan maka jadi black market gitu ya. Kalau harganya di sini misalnya $1, di Malaysia $5, maka besar kemungkinan banyak yang beli di sini jual di Malaysia. Jadi itu juga perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi black market seperti itu. Tapi dimungkinkan, jadi misalnya di Indonesia $4, di Malaysia $5, mungkin beda $1 tidak terlalu signifikan buat ada black market, mungkin masih masih bisa.
Kemudian global communication di sini menggunakan, ini kurang lebih sama, apakah standardized ataukah disesuaikan. Apakah menggunakan same message everywhere, ini lebih terstandarisasi, ataukah menggunakan message dan tema global. Jadi strategi apa, pesan intinya sama, tapi eksekusinya disesuaikan di berbagai negara. Jadi mungkin iklannya menggunakan bintang iklan dari negara masing-masing, bahasanya disesuaikan, tapi pesannya kurang lebih sama, tidak ada perbedaan. Atau menggunakan global pool of ads. Jadi ada mengembangkan beberapa iklan, kemudian disesuaikan by countries. Jadi mungkin ada untuk negara A, B, C, D menggunakan iklan A, iklan pertama ya, mungkin EFGH menggunakan iklan kedua dan seterusnya. Jadi ada beberapa iklan, kita select by country. Mungkin ada negara-negara yang negara Asia mungkin menggunakan iklan sendiri, Amerika iklan sendiri, Afrika iklannya sendiri, mungkin seperti itu. Atau create country specific ads. Jadi masing-masing negara bikin iklannya sendiri-sendiri, yaitu lebih costly, tapi biasanya lebih membumi, lebih sesuai dengan kebutuhan, dengan kondisi dari negara tersebut. Karena menggunakan yang global pool ini pasti akan ada, misalnya bintangnya orang Thailand, pasti harus didubing dulu kan, didubing. Kadang-kadang bibirnya ngomong apa, kemudian nggak matching. Atau kita tahu dia orang Thailand, ya pasti akan berbeda kalau kita bisa recognize ini dia orang Indonesia gitu ya. Mungkin bintang iklannya kita tahu siapa orangnya, itu akan lebih resonate dibandingkan ya kita tahu dia orang Thailand atau bintang bintang selebriti Thailand kita nggak kenal, nggak terlalu kenal, kita hanya tahu dia apa bintang iklan brand tersebut. Jadi mungkin ada sedikit jarak begitu. Kita ingin meminimalisir jarak antara messaging kita dengan audience. Kemudian ada distribution strategy, ada channel. Jadi ini ada offline channel, ada online channel. Ini perlu di manage. Jadi ya konsep omni channel bahwa masing-masing konsumen itu memiliki customer journey berbeda-beda, baik secara lokal maupun secara global. Walaupun pasti ada barriers ya. Jadi kayak misalnya kita nggak bisa mungkin belanja di Amazon. Setahu saya mungkin kalau mungkin tidak secara resmi mungkin ya. Saya nggak tahu apakah kita bisa beli langsung karena di situ nanti ada konsekuensi pajak, bea cukai dan seterusnya. Tapi intinya yaitu bisa jadi salah satu channel gitu. Jadi ada banyak channel, harus di manage, jangan sampai ada konflik, channel konflik. Misalnya kita jual di Amazon, tapi kita juga punya offline channel, punya license franchise gitu ya. Jangan sampai kemudian harganya atau messagingnya atau produknya saling kanibal sehingga membuat orang bingung ini misalnya harga di license kita ternyata jauh lebih mahal dibandingkan harga di Amazon, sehingga ada potensi black market. Itu perlu di manage. Intinya ada banyak sekali channel, ada direct marketing, ada menggunakan wholesaler, ada yang menggunakan retail, ada yang langsung, ada yang menggunakan internet. Intinya ada banyak channel, ada banyak size-nya juga, dari retail unit, ada yang level minimarket sampai supermarket, hypermarket. Meskipun sekarang di Indonesia kayaknya yang survive adalah model yang minimarket ya, sedangkan kalau yang supermarket mungkin sudah nggak supermarket atau hypermarket udah nggak seheboh dulu begitu. Terus juga ada gray market. Gray market ini beda dengan black market. Kalau black market itu benar-benar barang ilegal gitu ya, nggak boleh. Jadi tidak boleh didistribusikan. Kalau gray market ini barangnya legal, sumbernya authorized, tapi kemudian dialokasikan ke tempat yang tidak seharusnya. Jadi
ya mungkin bisa juga dikatakan black market juga sebetulnya ya, tapi barangnya masih legal, diperoleh dari sumber yang legal, jadi bukan barang curian, bukan barang counterfeit gitu ya. Kalau curian atau counterfeit jelas black market, tapi kalau ini barangnya resmi, tapi kemudian dijual secara tidak resmi di luar authorized channel, di luar lingkup, misalnya beli di Korea, just tip misalnya dijual di Indonesia, atau beli di Jepang, beli di negara yang harganya lebih murah, dijual di negara yang harganya lebih mahal, misalnya memotong pajak dan apa, menghindari pajak, menghindari bea cukai. Nah, itu masuk, mungkin bisa masuk black market bahkan ya. Kalau kalau menghindari pajak. Kalau di sini nggak bicara pajak, nggak bicara bea cukai, hanya barang resmi dijual ke tempat yang nggak resmi. Tapi kalau misalnya melanggar aturan, misalnya tadi eh, menyelundupkan barang sehingga nggak kena pajak, nah itu bisa masuk ke black market. Oke, ini sekarang discussion question mungkin saya skip saja. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi kedua, silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan tentang ini. Ini termasuk poin-poin yang perlu dibahas di tugas akhir teman-teman ya. Jadi mungkin sebentar saya share yang di assignment ini. Oke, yang final individual assignment nilainya cukup besar, 60%. Itu papernya di sini, silakan dibaca sendiri. Tapi di sini uh, ini ini kita membahas kasus. Ini advantage. Ini sebentar. Jadi masuknya di uh, ya mungkin masuk di bab 5 kali ya. Jadi tentang entry plan, apakah mau direct, ataukah mau license, ataukah mau joint venture misalnya, apakah terus memilihnya apakah satu negara atau memilih beberapa negara sekaligus. Terus dikasih penjelasan kenapa. Di sini sih dibatasi 3 sampai 7 ya. 3 sampai 7 kemudian jadi sebenarnya materi hari ini relevan dengan bab 4, step 4 dan step 5. Kalau yang cage analysis itu nanti minggu depan. Jadi minggu depan kita masuk ke cage analysis. Kemudian terus tadi kalau ada data-data bisa dimasukkan di lampiran. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak, ini kan countries-nya 3 sampai 7, berarti strateginya udah langsung yang waterfall dong ya? Yang Oh, sprinkle ya? enggak, jadi dipilih dulu 3 sampai 7. Kemudian silahkan dipilih apakah mau menggunakan waterfall atau sprinkle. Kalau waterfall dipilih satu. Dari 3 sampai 7 tadi dipilih satu. Kalau waterfall mungkin bisa dipilih 3 sampai 5 lah mungkin. Jadi tapi yang penting kita dari evaluasi tadi mungkin ada yang dikeluarkan, kemudian dijelaskan kenapa membahas ke 3 yang ini. Jadi masih bisa menggunakan waterfall setelah shortlist 3 sampai 7 ini. Ya, Pak. Sip. Thank you. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ini deadline-nya tanggal 30 Mei ya, jadi masih ada 14 hari. Oke, ada lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada kita masuk ke sesi kedua ya. Mungkin saya stop recording aja.